Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Vita minggu lalu ya. Jadi terkait jenis-jenis pustaka ya, atau informasi atau pustaka. Kemarin ada primer, sekunder, tersier, seperti itu. Nah, pembagiannya di sini ada versi dari literatur yang lain ya. Jadi ini ada alat bantu bibliografis berdasarkan buku SET tahun 2014. Ya, jadi bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu daftar pustaka. Nah, dibagi menjadi buku referensi. Ya, ini adalah buku ya, bentuknya adalah buku seperti itu ya, termasuk kamus, ensiklopedi, buku indeks, buku bibliografi, dari mungkin bidang-bidang atau aspek tertentu. Kemudian ada yearbook juga, mungkin laporan dari atau data dari suatu lembaga begitu ya. Kemudian buku atlas, buku direktori, kamus biografi, dan koleksi yang lain ya. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan ini adalah pustaka secara umum ya, tidak spesifik di dunia kefarmasian, sehingga mungkin ada buku-buku yang termasuk bukan buku ilmiah begitu ya. Ya, jadi ini kami hanya pengantar pustaka terlebih dahulu, tapi nanti untuk aplikasi ya tetap disesuaikan dengan kepentingan ya, mana yang layak, mana yang tidak, seperti itu harus bisa menilainya. Oke, kemudian ini ada koleksi khusus ya, bahan cetak, pamflet, clipping koran, karya non cetak, misalnya rekaman audio, kaset, video, ya. Kemudian bahan elektronik ada zaman dulu disket namanya ya, atau dengan istilahnya cartridge begitu. Ya, ya jadi itu. Untuk selanjutnya adalah ada bibliografi buku teks ya. Di sini adalah buku standar bidang disiplin ilmu atau disiplin ilmu atau buku rujukan tentang aspek tertentu. Kemudian ada indeks buletin dan majalah diterbitkan oleh penerbit masing-masing. Ada indeks surat kabar, koran, dan tabloid. Ya, jadi informasi di surat kabar kalau misalnya di karya ilmiah itu ya, ya terbatas ya penggunaannya begitu. Kemudian indeks dokumen, buku standar pada bidang disiplin ilmu atau sub disiplin ilmu tentang aspek tertentu. Nah, yang penting adalah bagaimana teknik mencari pustaka secara tepat dan secara efektif. Ya, ini dari literatur Dandim 2002 ya. Jadi yang pertama adalah pahami sistem klasifikasi pustaka jika mencari pustaka di perpustakaan supaya cepat. Kemudian pahami istilah call number ya jika mencari di perpustakaan. Kemudian mulai mengenali nama-nama pengarang atau penulis buku yang sering digunakan di bidang kita gitu ya. Jadi misalkan di bidang saya ada buku Harbon gitu ya. Pengarangnya Harbon begitu. Sudah terbayangkan ya. Buku Smith, buku nah itu ya. Jadi mulai familiar ya sehingga akan mudah nanti pada saat mencari di katalog gitu ya. Untuk buku yang ditulis lebih dari dua orang, kenali nama editor atau pengarang yang terkenalnya. Buku tidak ada pengarangnya, harus tahu judulnya lengkap atau kata kunci pada judul tersebut. Jika buku tanpa pengarang, disadur pengarang lain, ya, kenali nama penyadurnya, sehingga nanti bisa dicari ya atau ditelusur. Kemudian mencari di perpustakaan ya, perhatikan katalog. Ya, ini untuk memudahkan pencarian ya. Jadi begitu masuk di perpus ya tidak perlu seperti di hutan belantara nggak tahu di mana karena di sana sudah disusun secara rapi ya, tadi ada call number tertentu, ada sistem tertentu ya dalam menata buku-buku itu.
Kemudian gunakan daftar indeks pada buku untuk mencari informasi. Ya, kalau zaman dulu manual ya, biasanya daftar indeks itu kertas-kertas begitu ya, kertas dengan urutan tertentu begitu. Tapi kalau sekarang eranya digital, wah sudah sangat mudah sekali ya untuk mencari. Nah, daftar indeks, oke, sorry ya, ini daftar indeks maksudnya. Kalau tadi saya ngomongnya katalog ya, katalog tapi yang manual itu tadi yang kertas disusun seperti itu. Tapi kalau ini daftar indeks ini biasanya ada di bagian akhir dari buku. Biasanya ada entah daftar indeks subjek atau daftar indeks pengarangnya begitu ya. Biasanya di bagian belakang buku ada. Ya, tapi memang kalau di Indonesia tidak semua ada daftar indeks. Nah, bagaimana menelusuri pustaka di perpus kita gitu ya, supaya kita lebih memahami ya. Jadi prinsipnya mahasiswa boleh meminjam ya, tapi di era pandemi ini memang masih tertutup ya. Suatu saat nanti siapa tahu di teman-teman masih studi di sini dan era pandemi sudah selesai dan ada peluang untuk meminjam gitu, dipersilahkan ya. Dan itu bisa diperpanjang dengan teknis seperti ini. Kemudian koleksi di buku perpus USB itu ada 2 ruang gitu ya. Di sebelah barat itu yang boleh dipinjam, yang di sebelah timur tidak boleh dipinjam ya. Biasanya ini arsip satu arsip dari buku begitu ya, dengan diberi kode bahwa itu memang tidak boleh dipinjam. Kemudian tesis, skripsi, ya, surat kabar, laporan-laporan PKL ada di sebelah situ. Ya, jadi yang tidak boleh dipinjam hanya boleh dibaca di tempat. Nah, klasifikasi pustaka ya secara internasional ada istilah DCC ya, Dewey Decimal Classification. Jadi ini sudah ada kode secara internasional begitu. 00 itu adalah karya umum. Kemudian kode seratusan ya, meskipun nanti ada subnya lagi tapi kita tidak usah jauh sampai di situ ya. Tapi yang dasar saja ya, yaitu filsafat dan psikologi, 200 itu agama, 300 ilmu sosial, kemudian 400 itu bahasa, 500 ilmu-ilmu murni, sains dan matematika, 600 teknologi dan ilmu terapan, kemudian 700 kesenian, hiburan dan olahraga, 800 kesusastraan, 900 geografi dan sejarah. Ya, nah sehingga dengan klasifikasi ini, maka kalau kita mencari area farmasi begitu, itu akan termasuk di teknologi dan ilmu terapan. Jadi biasanya nomornya 600-an gitu ya. Meskipun kita juga terkait dengan ilmu-ilmu sains ya. Misalkan matematika ya, kemudian kimia dasar begitu ya, biologi dasar. Nah, itu literatur itu ada di 500-an. Ya, jadi kalau kita kefarmasian seringnya di sini ya. Jadi mencari farmakope gitu ya. Farmakope, misal farmakope Indonesia ya berarti ada di 600-an. Kimia medisinal ya di 600-an gitu. Jadi yang sudah aplik terapan ya ada di sini. Nah, tujuan adanya pengklasifikasian ini jadi memperoleh cara praktis bagi petugasnya ya, dan bagi yang mencari juga akan mudah untuk mencari ya, dan mengembalikan ke tempat semula, kemudian mengumpulkan buku dengan subjek serupa atau sama di satu rak lemari. Nah, ini komputer katalog yang ada di perpustakaan ya, jadi begitu masuk nanti ada komputer di situ. Nah, ini sudah bisa langsung digunakan gitu ya. Bisa, oh mau judulnya tadi misalkan, oh Harbon ya, atau pengarangnya, judulnya kok Harbon. Judulnya ya, pengarang misalnya Harbon tadi. Kalau judul ya sesuaikan dengan judul bukunya atau subjek atau topik. Nah, nanti diketikkan di sini ya. Mau buku atau jadi medianya pun bisa macam-macam ya. Ada buku, majalah, artikel, skripsi, ya, jurnal, buletin dan lain-lain, penelitian dosen juga ada di situ. Kemudian mau difilter jurusan, silahkan. Ya. Kemudian nanti akan muncul, misalnya ini ya, saya ketikkan kata kuncinya antioksidan gitu ya.
Oh, saya mau mencari buku. Nah, ini keluar, oh ada tanaman berkhasiat antioksidan, ada uji aktivitas antioksidan, penangkap radikal bebas ini, seperti itu. Nah, kita lihat nomornya ya, ini nomor 615.882 garing HER garing T. Jadi HER ini adalah nama pengarangnya, ya 3 huruf ini adalah dari pengarang, ya nama belakang dari pengarang. Bis, ya pokoknya nama pengarang begitu. Kemudian T ini inisial dari bukunya ya. Ini kan tanaman berkhasiat maka di sini hurufnya T. Ya ini uji maka di akhirnya ada U. Ya, tapi kalau ini dia pakainya pengarangnya pakai nama depannya Dwi-nya yang dipakai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini masih bisa diklik ya. Masih bisa diklik. Jadi nanti diklik tanaman misalnya tanaman berkhasiatnya. Nah, maka nanti akan ada rinci. Oh, ada di mana itu gitu ya. Oh, ada di ruang sebelah barat ada. Nah, ruang sebelah barat hilang malahan ya. Jadi ini ada info lokasi ketersediaan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau yang versi online, jadi misalnya mau menyiapkan dari rumah, oh saya nanti mau cari buku ini gitu ya ke perpus. Nah, bisa dari rumah sudah disiapkan dulu, oh nanti yang saya cari ada atau tidak. Nah, jadi caranya kalau yang online ya kita masuk ke websitenya Setiabudi ya, setiabudi.ac.id begitu. Kemudian di sini ada unit, ya di sini ada UPT Perpus. Nah, nanti kalau misalnya keluar seperti ini, nanti diklik aja Advance, kemudian Proceed to Library Setiabudi ACID. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, ini ada perpustakaan mitra, ya bisa diklik nanti apa saja. Kemudian di sini ada link-link jurnal-jurnal seperti itu. Ya, bahkan ada sosmednya juga ya, perpus USB bisa dengan Instagram atau dengan Facebook. Ya, kemudian di sini ada mengarah ke lain ya, bisa Foursquare, Elsevier, Redirect, PDF database. Ya, jadi ada dilingkan begitu. Nah, sekarang kalau mau ke katalog, ya kita lihat kalau mau ke katalog. Ya, ini kalau mau ke katalog tinggal diklik yang Opatch ini. Nah, keluar tampilannya seperti ini ya. Jadi ini misalnya buku-buku yang tersedia, tapi memang tidak bisa di ini ya, dibuka secara online begitu tidak bisa ya. Tapi sebagai informasi ini aja ya. Ada buku apa sih di sini? Misalnya saya teknologi gitu ya. Nah, ini misalnya, oh ada buku teknologi bahan alam, serial farmasi industri 2. Nah, ini ya, oh tersedia, ada di barat, ada di timur, ada seperti itu. Ya, kemudian ini ada penerbit dan lain-lain, sehingga kalau mau menyusun daftar pustaka pun bisa melihat dari informasi di sini. Ya, ini sudah ada pengarangnya. Nah, itu contohnya ya, nanti silakan dicoba. Nah, kemudian kalau untuk jurnal hasil-hasil skripsi atau karya tulis dari mahasiswa begitu ya. Ya, kalau mau melihat tadi ya ini ada repository.setiabudi.ac.id bisa diketikkan. Ya, maka nanti keluar tampilan seperti ini ya. Nanti bisa search-nya di sini. Nah, mau ketik apa gitu misalnya. Kalau saya mau cari KTI tentang anti diabetes gitu misalnya. Anti diabetes. Nah, jadi, nanti akan tampil oh yang sudah ada apa saja begitu ya.
Nah, ini pola prosepan obat anti diabetes misalnya. Oh, saya tertarik nih mau lihat ini gitu. Nah, nanti bisa dibuka ya. Ada bab 1, bab 2 dan seterusnya ada di sini. Bisa di-download ini. Nah, ini tadi bab 3 misalnya cara kerja gitu ya. Nah, akan muncul tuh ya. Jadi sudah sangat lengkap sekali, semua sudah bisa diakses secara online ya. Jadi tadi masuknya ke repository.setiabudi.ac.id gitu. Ya. Jadi bisa mengakses tugas-tugas akhir dari mahasiswa ya. Ada yang sudah secara full text kadang ya, ada secara full text sudah tersedia di situ. Gitu ya. Baik, selanjutnya ya, usulan buku diperkenankan ya. Jadi buku usulan bisa tadi melalui webnya katalog tadi ya, itu dicari aja di situ ada pasti tentang usulan buku, kemudian bisa juga SMS atau lewat Instagram dan lain-lain. Ya. Kemudian selanjutnya adalah penelusuran pustaka di internet. Ya, jadi bisa mengakses jurnal elektronik online yang langganan gitu ya. Nah, ini ada username dan passwordnya tertentu, ya, bisa ditanyakan ke perpustakaan tadi ya melalui Facebook atau melalui Instagram tadi ya. Jadi ProQuest ini untuk bidang ilmu MIPA Sains Sosial Pertanian, kemudian Search ProQuest, kemudian ada EBSCO, ini ekonomi kesehatan, Geocaching, ini seni, teknik, dan sosial, humaniora, pendidikan, kemudian Infotrack, ini ya, kemudian ada Fokus. Nah, penelusuran dengan internet, ya, bisa juga menggunakan mesin pencari Google, ya, gunakan kata kunci yang tepat, jangan hanya bahasa Indonesia, karena temuannya jauh lebih sedikit jika dibandingkan menggunakan bahasa Inggris atau Latin. Jika 2 atau 3 kata yang kita harapkan itu adalah satu kesatuan, gitu, maka gunakan tanda petik. Ya, misalnya ini saya mau mencari kaisal kimia sapan gitu. Nah, kemudian dikasih tanda petik. Nah, ini nanti supaya yang tampil ya yang kaisal kimia dan sapannya ini beriringan begitu. Jadi kalau yang mungkin ada genus kaisal kimia dengan spesies yang lain begitu, nah itu akan ada di urutan tidak di urutan atas begitu ya. Atau misalnya ini benalu mangga begitu ya. Nah, tanda petik supaya yang mangga saja itu tidak banyak yang keluar begitu. Kemudian gunakan penanda untuk download format tertentu misalkan ya. Jadi misalnya benalu mangga PDF gitu. Ya. Kemudian ada juga Google Paten ya. Ini bagi peneliti ya. Ini perlu ya untuk melihat sudah ada yang dipatenkan atau belum. Jadi besok kalau musim tugas akhir begitu ya, ya jangan sampai nanti yang diteliti itu ternyata sudah dipatenkan gitu. Di Google dicari, di Google biasa gitu ya, dicari nggak ketemu karena saking banyaknya yang harus disaring begitu. Tapi dicoba Google Paten gitu ya, sudah ada atau belum. Kemudian yang umum yang dipakai adalah Google Scholar atau Google Cendekia ya. Semoga ya teman-teman semua karena ini transfer itu sudah punya kebiasaan ya, punya kebiasaan menggunakan Google Scholar pada saat mencari pustaka-pustaka ilmiah ya, karena dengan Google Scholar maka yang blogspot seperti itu akan tersaring, tidak akan terikut di sini gitu ya, sehingga kita tidak terlalu banyak memilahnya ya. Jadi ini adalah tulisan ilmiah, artikel, call paper, makalah jurnal, skripsi, tesis, laporan penelitian, penerbit akademis, komunitas profesional, ya, universitas atau organisasi akademis lainnya. Ya, hasil paling relevan itu akan muncul di halaman pertama, ya. Jadi ada relevan begitu.
Kemudian Google Cendekia bertujuan menyusun artikel seperti yang dilakukan peneliti dengan memperhatikan kelengkapan teks, ya. Kemudian frekuensi penggunaan digunakan oleh disitasi begitu ya. Ya misalkan ini ya, ini sudah di Google Scholar gitu. Nah, misalnya saya mau mencari tentang Caesalpinia tadi ya, Nah, jadi di sini akan muncul ya, ini yang mau saya munculkan kapan gitu ya, mau yang sejak 2021 aja. Nah, maka kalau ini yang keluar ya hanya yang terbaru 2021 begitu. Atau mau sejak 2000, nah, atau mau sejak 2700. Nah, ini atau rentang khusus saya mau cari mulai dari 2010 misalnya sampai 2021. Nah, seperti ini ya, akan keluar gitu. Ya. Nah, kemudian pertama kali ini akan urutan berdasarkan relevansi ya dengan kata kuncinya. Tapi bisa juga kita mau menghendaki diurutkan tanggal. Nah, ini ya, kalau diurutkan tanggal berarti yang teratas ini adalah yang terbaru 2021 gitu. Ya. Ya, yang paling belakang nanti gitu. Jadi itu ya. Jadi ini dengan Caesalpinia Sapan ini ya sekitar 124 hasil gitu ya, yang tadi rentang khusus tadi ya dari tahun ini yang enggak ya sudah hilang ternyata rentangnya. Nah ini misalnya ya, kalau mau urutkan tanggal tadi ya. Nah, jadi kalau urutkan tanggal maka rentangnya akan hilang ya. Jadi ya intinya pokoknya dari yang terbaru gitu ya. Kemudian, nah ini misalnya mencakup kutipan ya. Jadi yang dikutip oleh orang lain itu juga ikut apa enggak? Misalnya ini enggak gitu ya. Mau menyertakan paten atau tidak gitu. Ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, tapi nanti silahkan berlatih sendiri. Kadang Google Scholar itu muncul dalam bahasa Inggris, ya versi bahasa Inggris. Nah, ini misalnya ya, jadi Google Scholar, tapi ini tampilnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi ini anytime berarti yang kapan saja tadi, ya mulai tidak ada batasan, kemudian ini atau sejak 2021, jadi ini berarti setahun, 2 tahun, atau sejak ini 4 tahun ya, 4 tahunan, atau tadi custom rank itu berarti yang waktu tertentu. Nah, ini awal tampilan itu adalah sort by relevant, tapi bisa juga kita setting sort by date tadi. Ya, ini mau termasuk atau include paten atau tidak. Patennya enggak, gitu misalnya. Ya, include citation apa enggak ya, yang dicitasi oleh orang lain masuk enggak, gitu misalnya. Nah, itu silahkan dimanfaatkan ya fitur-fitur itu. Nah, kemudian kita lihat ya di sini, misalnya ini saya relevan aja ya, saya setting relevan. Nah, ini. Jadi di sini ada judul ya, tampilannya adalah judul, kemudian ini ketersediaan PDF-nya ya. Ini bisa diklik nanti dapat PDF ya. Kemudian di sini ada keterangan cited by 188 ya. Ini apa? Ini adalah naskah ini itu sudah disitasi orang berapa kali gitu. Berapa penelitian yang mensitasi penelitian ini ya. Jadi ini bisa diklik. Jadi misalnya kalau kita mau mencari yang ada kaitan dengan itu apa? Karena biasanya kalau dia mensitasi artikel tersebut berarti penelitiannya ada keberlanjutannya begitu ya, atau terketerkaitannya. Nah, misalnya itu juga mau dicari boleh saja ya. Jadi namanya yang mencari pustaka itu gitu beranak-anak gitu ya. Kalau jadi jangan cepat bosan gitu ya, jangan cepat bosan, tekun kemarin ya. Syarat orang penelusur pustaka yang baik kan harus tekun begitu ya. Jadi punya rasa ingin tahu juga gitu ya. Jadi akan bisa mendapatkan
jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang banyak. Ya. Kemudian ini ada related, ya ini karena jurnalnya tahun 2003 gitu ya, makanya yang citasi agak banyak ya. Oke, kemudian ini ada related artikel, berarti artikel-artikel yang terkait dengan ini gitu ya. Nah ini ada judul-judulnya tuh. Ya, jadi bisa dimanfaatkan juga ya. Oh nanti siapa tahu di situ yang kita cari ada juga gitu. Ya, itu bisa cari. Kemudian ini ada 14 versi, ini ada 7 versi. Nah, ini apa? Artinya database atau website yang menyediakan artikel ini itu ada berapa gitu ya. Oh, ini ada 14. Nah, 14 itu ada di mana aja? Nah, ini misalnya di JST, GoJT, ini ada di PubMed, ada di Pure Elsevier, ada di Pascal Francis, ada di NIACJP, seperti itu. Ya. Nah, ini kadang perlunya apa? Jadi kadang perlunya itu, ya jika pada saat pertama kali muncul, itu tidak langsung muncul PDF. Ya, misalnya ini, kalau ini kebetulan pas, oh ada PDF-nya, jadi versi ini nggak begitu ini ya bermanfaat gitu. Tapi yang ini misalkan ya, oh ini ada, ini nggak muncul ya, ini ada di web mana begitu. Ya. Nah kadang saya bilang kadang ya, di versi yang lain itu bisa tersedia full text-nya. Oh kebetulan ini tidak semua juga ya. Nah ini tertutup semua ya, berbayar. Nah kadang begitu, jadi kalau melihat versinya tadi begitu, kadang nanti di sini ada salah satu yang PDF. Nah, itu bisa bisa diklik nanti dapat PDF-nya begitu. Jadi salah satu triknya begitu. Nah, coba kita lihat yang ini juga kayaknya nggak ada juga ini ya. Nah, ini mau melihat oh yang mensitasi dia ini ya, citation gitu ya, mensitasi artikel ini. Nah, itu gambarannya, jadi harus tahu dengan fitur-fiturnya begitu supaya fitur itu sudah disediakan oleh Google begitu ya, itu bisa membantu dalam kita mencari pustaka. Ya, bisa kita bintangi juga ya, misalnya di search begitu ya, di search jadi besok kalau mau mencari lebih mudah seperti itu. Ya, ini tampilan di komputer ya. Nah, nanti beda lagi kalau tampilan di di HP ya, di HP seperti itu. Nah, silakan nanti semua fitur itu dikuasai gitu ya. Di HP pun harus dicoba ya. Sekali lagi harus mencobanya. Oke, selanjutnya adalah fitur dari Google, ada Google Book. Jadi di sini ada buku-buku begitu ya. Kadang ada halaman yang bisa di-preview atau dipratinjau, dan ini juga bisa di-download ya dengan aplikasi tertentu ya, yaitu Google Book Downloader ya. Jadi bisa silakan kalau berminat begitu di install ya, sehingga nanti bisa di-download. Tapi yang di-download sekali lagi adalah halaman yang review saja. Ya, jadi ini contohnya. Ya, nanti tinggal di URL Google Book-nya ditampilkan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di Google Book ini ada halaman yang not preview begitu ya, nah ya bisa pinjam di perpus kalau memang di perpus ada, atau sampai mengarah ke beli bukunya gitu ya, atau seandainya di blog begitu ya, di blog begitu ada misalnya yang di preview itu terlihat kan kalimatnya seperti apa, ternyata di blog juga ada kalimatnya itu, nah itu bisa dibandingkan gitu ya, sehingga siapa tahu yang not preview tadi itu di blog itu ada gitu ya. Nah, tapi disamakan dulu bagian yang tertampil di blog sama yang ada di buku itu. Kalau kayaknya yakin sama begitu, berarti yang hilang atau yang tidak muncul di Google Book bolehlah kita ambil di blognya itu. Jadi tapi tidak boleh blog aja gitu tanpa kita melihat ke tampilan bukunya ya, tetap harus kita cross check kembali di bukunya. Oke, selanjutnya
Google Scholar tadi sudah. Ya, database nasional ya penulisan pustaka di internet, ada portal Garuda. Ya tadi di websitenya USB kan ada web link yang lain, itu salah satunya ada portal Garuda. Jadi ini adalah search engine yang dikembangkan oleh Indonesia gitu ya untuk mengakses e-jurnal, e-book, tugas akhir mahasiswa, laporan penelitian atau karya-karya umum. Ya, ini dikelola oleh Kemdiknas. Ya, fasilitas utama bisa pencarian, mengunduh citasi, unduh full text kalau ada jurnal report juga. Kemudian ada Indonesian Scientific Journal Database atau ISJD. Ini dikembangkan oleh PDII LIPI. Nah, ini tentunya sudah update sekarang ya. Ini materi tahun lalu soalnya belum saya update. Jurnal sekian. Kemudian ada SINTA ya, Science and Technology Index. Ini pusat citasi dan keahlian di Indonesia. Jadi ini juga akan ada artikel-artikel, book capture juga kadang ada di situ ya. Ada juga paper hasil conference. Ya, jadi ini memberikan informasi tentang tolak ukur lembaga kolaborasi analisis tren penelitian saat ini ya, direktori di ahli-ahli di Indonesia. Kemudian ada INASI untuk melihat peringkat jurnal berbasis impact factor. Nah, impact factor itu apa? Ya, nanti di minggu depan akan dijelaskan oleh Bu Ika ya, impact factor. Jadi ya tentunya ini menunjukkan kualitas ya. Semakin tinggi impact faktornya, maka jurnal tersebut berarti semakin kualitasnya semakin baik. Kemudian ada Indonesia OneCert IOS, ya, OneCert.id. Ini dikembangkan oleh Perpusnas. Kemudian Perpustakaan RI Ardi Kusumo, ini beberapa ada literatur-literatur populer di sini gitu ya. Oke, kemudian nah ini contohnya kalau ke Garuda, portal Garuda ya. Bisa tadi ya pakai web link yang ada di USB atau diketik di Google gitu pasti keluar ya. Saat ini segini artikel yang berkolaborasi ke sini. Kemudian ISJD, nah ini sudah ISJD Neo, bisa di sini ya. Jadi kenapa terus kita mau carinya di mana ya? Boleh semuanya dicoba aja gitu ya. Karena kadang ada yang di portal Garuda ada, tapi di Google belum masuk begitu. Ya, jadi untuk situs-situs yang belum bisa dikonekkan ke Google ya, itu kadang seperti itu. Ya, ini Sinta 2. Kemudian ini yang INAPSI, ya nanti akan melihat peringkatnya gitu ya dari H-index dan impact faktornya. Nah ini misalnya ada peringkat jurnal berbasis impact faktor. Ya. Nah ini ada nilai skor-skornya gitu. Kemudian, nah database internasional bisa pakai Web of Science, isi Thomson, Scopus, Simajo Journal, and Country Rank SPR, kemudian MAS, Microsoft Academic Search, ada DOAJ, DOAB gitu ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya akan dijelaskan ya kriteria-kriteria jurnal itu apa saja. Misalnya ada akreditasi 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kemudian kalau internasional itu ada yang terindeks Scopus, ada yang tidak. Nah, itu nanti bedanya apa akan dijelaskan di minggu depan. Bisa juga database yang disediakan oleh penerbit, ya, PenDirect, Gile, InterScience. Yang sering kita pakai itu NCBI ya, PubMed gitu. Itu yang paling sering. Atau bisa akses langsung ke website jurnalnya. Nah, makanya tadi versi tadi banyak gitu ya, versi dalam satu artikel begitu versionnya bisa 7, bisa berapa. Nah, itu karena mereka bisa terindeks di beberapa search engine, bisa juga atau website begitu ya, sehingga terlihat ada beberapa versi. Nah, jika dengan semua cara tadi ya jurnal itu tetap berbayar. Nah,
cara yang bisa dilakukan apa ya. Jadi ini alternatif caranya bisa, tapi sekarang kayaknya udah terbatas ya, nggak bisa karena jadi menggunakan wifi di sebuah universitas gitu ya yang melanggan jurnal gitu ya. Nah ini tapi kadang sekarang sudah jarang ya, maksudnya jarang yang tidak dengan akun. Biasanya wifi-nya sekarang sudah dengan akun soalnya. Kemudian bisa bantuan teman ya yang kuliah di univ-univ negeri begitu ya, yang juga berlangganan jurnal ya. Atau bisa menjadi anggota di Perpus RI karena di negara kita beberapa itu berlangganan jurnal juga. Ya, bisa didaftar ke sini atau ikut forum-forum yang memfasilitasi download jurnal ya untuk researcher ya atau peneliti ya. Misalnya ini ada Facebook, ada grupnya begitu ya, yang di mana di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri begitu. Nah, itu misalnya oh, minta di-download-kan gitu ya, minta di-download, minta bantuan gitu ya untuk di-download-kan. Nah, atau bergabung ke jejaring sosial yang beranggotakan akademisi, ada ResearchGate, ada Akademi Edu, seperti itu ya. Jadi di sini pun kadang di jurnalnya misalkan tidak di-open atau tidak bisa didapatkan full text-nya, tapi nanti si pemilik artikel tersebut begitu ya, dia share PDF-nya gitu ya, entah di ResearchGate atau di Akademi Edu. Ya, meskipun kadang ya harus ngontak email, ada yang seperti itu ya, tapi ada yang secara cuma-cuma dia sudah menge-share gitu ya. Bisa juga dicoba di Foursquare ya. Foursquare ini, tapi kalau Foursquare ini lebih ya macam-macam ya. Buku-buku populer kadang ada, terus bahkan yang tidak terkait dengan ilmu juga ada di sini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menghubungi penulis jurnal via email ya, atau ya seringnya bisanya sih email karena di setiap artikel itu kan tersedia alamat emailnya ya. Jadi gunakan bahasa internasional yang baik dengan ejaan yang benar, tujuannya apa ya, kenapa kok membutuhkan artikel tersebut, itu dijelaskan di situ. Nah, ini contoh yang for sale ya. Jadi di sini ada herbal medicine, misalnya kita ketik dengan herbal medicine PDF. Nah, ini tampil bukunya ada beberapa begitu. Nah, Akademi Edu tadi ya itu jejaring sosial akademisi ya. Jadi di sini kita bisa mengikuti karya orang lain gitu ya. Misalkan saya sudah bergabung di Akademi Edu gitu, oh saya mau melihat penelitian-penelitiannya Bu Siska gitu ya. Nah itu memfollow gitu ya, bisa memfollow saya nanti yang saya upload apa. Oke, ini contohnya jadi bisa harus sign up ya, harus ada nama alamat email universitas, kemudian nama departemen dan posisi. Nah, kelebihannya dengan website seperti ini adalah lebih terfokus pada penyediaan dan sharing materi bagi para akademisi ya. Kemudian bisa mengikuti perkembangan dari penelitian yang diikuti karena nanti pada saat mendaftar itu ada kamu kelompok bidang ilmu apa begitu ya, sehingga nanti kadang ada advice begitu ya, rekomendasi jika ada hal baru di bidang itu gitu. Lebih banyak memiliki relasi antar para akademisi, dapat memperlihatkan keunggulan sebuah lembaga akademik juga ya melalui penelitian yang telah dilakukan. Tapi memang kekurangannya adalah karena hanya terfokus pada sharing materi penelitian ya, untuk orang-orang yang tidak betah ya merasa membosankan gitu ya. Tetapi kalau bagi yang memang membutuhkan pasti asik nanti kalau bisa sudah bergabung di web tersebut. Kemudian ResearchGate.net ya intinya hampir sama seperti Akademi Edu. Nah, ini ResearchGate misalnya. Ya, ada 12 juta ya lebih ya researcher yang bergabung di sini. Kemudian di sini ada beberapa laman internasional yang perlu diketahui ya. Ada simajo.com, Academic Research Microsoft, ya, ada Scopus, COAJ ya, yang sering kita PubMed ya. Jadi di situ
artikel-artikel yang bereputasi gitu ya, bereputasi. Saindirect itu juga ya. Pandemi ini Saindirect membuka cukup banyak, mengopen begitu banyak jurnal dan buku ya. Ya jadi bedanya apa kalau kita mencari di Google Scholar dengan kalau sudah ke situs-situs seperti ini ya. Jadi bedanya kalau yang di PubMed itu adalah atau Saindirect itu sudah yang bereputasi, internasional bereputasi. Ya, tapi kalau Google Scholar tadi itu masih semua ya, tidak ada penggrade ya, apa ya ibaratnya ya semua baik itu yang internasional bereputasi dan tidak itu akan muncul semua ya. Oke, kemudian ada www.medline.com, ini ada review tentang farmakologi begitu ya, dan ini bisa dimanfaatkan misalnya kita mau meninjau atau tinjauan pustaka untuk terkait penyakitnya begitu ya, tentang penyakitnya, kemudian konsep pengobatannya. Nah, itu bisa juga menggunakan buku Medline ini. Ya, kemudian ada Springer-Link. Ya, itu yang sering saya pakai sih PubMed ini ya, PubMed Saindirect begitu ya. Springer cukup banyak yang tidak bisa di-open soalnya. Ya, bagaimana memanajemen sumber pustaka ya? Kita sudah cari gitu ya. Kemudian lupa, besok lagi butuh lagi, cari lagi gitu ya. Jadi akan tidak efisien begitu ya. Sehingga caranya adalah mengumpulkan jurnal menjadi kelompok-kelompok tertentu ya, misalkan pustaka untuk referensi metodologi dikumpulkan dalam satu folder, untuk latar belakang di satu folder gitu ya. Kemudian bisa dengan meringkas jurnal ya, harus menyediakan logbook untuk menulis hasil ringkasan jurnalnya, tapi disertakan penulisnya, tahun, judulnya gitu ya, sehingga mudah untuk mensitasi ya. Jadi memanajemen pustaka ini biasanya untuk tugas akhir ya. Kalau hanya tugas-tugas kuliah sih browsing lagi sih nggak masalah. Tapi kalau untuk penelitian gitu ya, itu perlu didokumentasikan dengan baik ya. Dan sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi ya, ada Mendeley seperti itu ya, Zotero untuk mendokumentasikan pustaka yang kita gunakan ya. Nah, itu pengantar yang bisa saya sampaikan ya untuk materi hari ini. Selamat belajar, silakan dipraktekkan ya untuk nanti untuk kuliah misalkan ya, mencari ada tugas dosen yang mencari jurnal gitu ya. Mulai dengan jurnal ini ya, jurnal bereputasi begitu, internasional yang bereputasi. Ya. Oh ya, kemudian tadi saya perlu menyampaikan juga tentang review ya, tentang review dan kelebihannya itu apa. Ya, jadi publikasi mungkin kemarin sudah ya dengan Bu Vita. Jadi ada publikasi itu ya, itu bentuknya adalah review. Jadi kalau artikel itu kan hasil penelitian gitu ya, hasil penelitian ya dari peneliti di publikasi. Nah, tetapi ada penelitian dalam bentuk review.